Dihujat habis-habisan. Ya, itulah sebuah resiko yang dihadapi oleh Mbak Yu atas niat baik yang dilakukannya selama ini. Melakukan pekerjaan selama ini yang dikerjakannya bagi Mbak Yu merupakan sebuah ladang untuk berbuat baik, agar bagi siapapun yang mendengarkan hasil dari mata batinnya dapat membuat orang lebih berikhtiar dan berbondong-bondong berbuat kebaikan kepada sesama. Bagi Mbak Yu yang sudah lama melakukan profesi yang sudah dikerjakannya dan penuh dengan perjalanan makan asam garam dalam kehidupannya, harus siap bahwa tidak semua orang bisa menerima atas apa yang dia katakan. Namun bagi siapapun yang percaya, merupakan sebuah kebahagiaan bagi Mbak Yu. Karena tujuan dari semuanya bagi Mbak Yu adalah agar manusia dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun sebagai manusia biasa, Mbak Yu pun tidak suka dengan pihak yang tidak setuju dan tidak suka pendapatnya dengan membuat caci maki serta kata yang tidak sopan. Dan menurut Mbak Yu, jika telah menemukan orang-orang yang sudah terlalu kurang ajar, sikap tegas pun dilakukan oleh Mbak Yu. Dan sebagai seseorang yang memiliki niat baik kepada sesama, namun balasannya justru mendapat hujatan, hanya langkah dan sikap sabarlah yang ditunjukkan oleh Mbak Yu. Iya, hanya dengan bersikap sabar dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Yu mampu melewati dan menjalani profesinya dengan ikhlas. Lalu seperti apa pesan dari Mbak Yu kepada pihak yang tidak setuju dan sepaham dengan dirinya dan melakukan hujatan dan cacian luar biasa kepada dirinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sabar dan ikhlas. Iya, kata itulah yang dikatakan oleh Mbak Yu saat harus menjalani profesi yang sangat dicintainya. Mbak Yu pun menyadari jika di luar sana banyak pihak yang tidak menyukai dengan profesinya serta menghujat habis-habisan dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak pantas untuk dikeluarkan dari manusia. Kata-kata musyrik dan syirik adalah kata-kata yang sering dilontarkan kepada beberapa pihak kepada Mbak Yu. Namun, semua tudingan yang ditujukan kepada dirinya tidak lantas membuat Mbak Yu tersulut emosinya. Karena bagi Mbak Yu, urusan soal agama dan keyakinan adalah urusan dirinya dengan Sang Pencipta. Bagi Mbak Yu, walaupun ada pihak yang tidak sependapat dan tidak bisa menerima dengan keahliannya, tidak sepantasnya kata cacian dan makian serta hujatan yang terlontar. Karena menurut Mbak Yu, semua yang dilakukannya adalah agar manusia dapat mengingat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta berbondong-bondong berbuat kebaikan kepada sesama. Maka inilah curahan hati Mbak Yu secara khusus kepada redaksi Cumi-Cumi. Ya, buat yang di luar sana yang mungkin tidak nyaman dengan terawangan saya mohon maaf. Karena saya tidak bermaksud menggiring opini masyarakat ataupun membuat orang harus percaya sama terawangan saya, tidak sama sekali. Karena saya di sini hanya bicara sebagai manusia ke manusia yang lain untuk saling mengingatkan kita harus lebih dekat dengan yang di atas, bahwa akan ada kejadian seperti itu. Ayo kita berbondong-bondong untuk berbuat kebaikan. Kita tidak tahu siapa yang mati duluan, siapa yang meninggal duluan ataupun yang bertemu berpisah duluan, tidak tahu. Tapi alangkah sayangnya suatu hal kenikmatan untuk saling berbagi, hal yang bisa kita kerjakan secara gratis dan bisa kita bicarakan secara baik jadi jelek hanya karena segelintir orang yang dengan bahasa radikal atau bahasa-bahasa yang tidak baik ikut campur di dalamnya. Soal agama, soal urusan saya sama Tuhan, kepercayaan soal pribadi masing-masing sama Tuhan. Jadi bicaralah yang bijak, bicaralah yang baik, ditempatkan pada tempatnya. Kalau mau niat baik, ikut nasihatin, bicara dengan bahasa yang baik, biar santun, biar bisa terima dengan orang tanpa harus menekan dan mengecat orang seakan mereka paling benar atau yang mereka paling salah. Saya tidak suka di IG saya ada perang opini yang jatuhnya malah bikin rame, bikin ribut. Saya kepengen di IG saya tuh satu sama lain memberi informasi yang baik, memberi
rasa sayang yang baik, mendoakan sesama lain. Karena saya baca banyak yang salah tambah kenal sama saudara, tambah ini ya, kasih resep ini, kasih ini, saling mendoakan, itu bahagia bagi saya. Ada sebuah momen di mana ketika sang ibunda tercinta jatuh sakit karena mengetahui sang anak tercinta dan sangat dikasihinya dihujat habis-habisan saat melakukan pekerjaannya. Mengetahui sang ibunda jatuh sakit karena tidak kuat membaca dan mengetahui anaknya dihujat, maka Mbak Yu pun memberikan kekuatan dan dorongan kepada sang ibunda agar jangan terpengaruh secara pikiran dan psikologis sehingga mengakibatkan jatuh sakit. Karena bagi Mbak Yu, semua yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk terbukti kebenarannya. Namun sekali lagi, peristiwa jatuh sakitnya sang ibunda tercinta bagi Mbak Yu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dan resiko dari pekerjaan yang sebagian pihak memandangnya dengan sebelah mata. Sempat ibu saya terganggu kesehatannya karena kepikiran anaknya dihujat segitu banyaknya. Saya bilang ibu sabar karena saya terawang saya benar. Tinggal tunggu waktu semuanya seperti itu. Tapi ada bahasa-bahasa yang tidak baik, ibu saya kadang membaca, ibu saya nangis. Saya paling tidak suka kerjaan saya nyangkut keluarga saya. Jadi kerjaan saya, tanggung jawab saya, apapun saya bicarakan tanggung jawab saya, jangan nyangkut ke keluarga besar saya. Karena saya berani ambil sikap untuk bekerja juga ambil risikonya juga. Jadi selama itu masih sopan, santun dan bahasa yang tidak bagus, saya masih bisa tolerir, saya akan tagih angka. Tapi kalau udah keterlaluan menimbulkan kericuhan, menimbulkan konflik, saya blokir. Kesabaran ada batasnya. Ya, itu juga dirasakan oleh Mbak Yu yang menjalani profesinya. Bukan sekali dua kali Mbak Yu mendapati dirinya dihujat habis-habisan, terutama di media sosial pribadinya. Kata-kata kasar dan sangat tidak sopan kerap selalu diterimanya. Bahkan, menurut Mbak Yu, ada tindakan dari seseorang yang melakukan hujatan dan hinaan luar biasa kepada dirinya. Namun, sebagian orang masih memiliki kewarasan dan berpikir positif. Akhirnya, Mbak Yu memilih untuk tidak meladeni tindakan dari seseorang yang tidak terpuji tersebut. Lalu, seperti apa tindakan hujatan yang diterimanya dari seseorang? Mereka justru kalau orang ngerti tidak akan seperti itu. Mungkin ada yang anak kecil, mungkin ada yang sok tahu agama, ada yang memang setengah-setengah tahu agama, ada yang kepengen pansos di situ. Saya bisa milah-milah. Cuma nanti kalau emang ada yang keterlaluan menyangkut hal yang tidak baik, ada pemikiran lain bagi saya. Tapi selama ini ya udah biarkan mereka bicara sampai di mana saya batas kesabaran saya. Yang penting saya sebagai manusia saling mengingatkan, karena saya pernah melihat orang seagama saya dengan saya pasang foto saya ada gambar babi. Tapi di situ juga ada gambar beberapa artis, tokoh juga dianggap binatang semuanya. Saya akan gila. Saya blokir, ganti nomor, blokir, ganti nomor. Tapi udah saya save akunnya, jadi udah nggak normal kalau saya bilang. Saya akan meladeni orang seperti ini, saya nggak baca sama-sama gila sayanya. Jadi saya cuma diem aja sampai di mana mereka sampai di mana dia tuh puas dengan bahasa yang kotor itu. Bagi saya kembali ke pribadinya, dia orang sehat, orang waras tidak akan seperti itu. Orang bermasalah, orang yang tidak tahu dan sok tahu akan seperti itu. Jadi kita harus memahami itu. Sadar bahwa pekerjaan dan profesinya tidak mampu membuat semua pihak senang kepada dirinya, maka dengan perasaan dan sikap bijaksanalah Mbak Yu harus menyikapi semua hal ini. Menurut Mbak Yu, bagi siapapun yang bisa menerima pekerjaan dan profesinya, Mbak Yu merasa senang dan bahagia serta mengucapkan terima kasih karena niat awalnya adalah berbuat baik kepada sesama serta mengingatkan agar selalu dekat kepada Sang Pencipta dan berbuat baik kepada sesama tercapai. Namun bagi siapapun yang tidak menerima pekerjaan dan profesinya, hanya kata maaflah yang terucap dari Mbak Yu, seraya mengatakan agar tetap saling menghormati satu sama lain. Tinggal kita bagaimana kita mengambil kesimpulan dan sikap yang bijak. Kalau saya di luar sana mungkin ada yang juga tidak suka sama saya minta maaf. Inilah kondisi saya seorang Mbak Yu yang dengan banyak kekurangan saya, tapi saya syukuri apapun itu. Kalau yang di luar sana udah ibaratnya menerima terawangan saya. Terima kasih. Kita sama-sama manusia saling mengingatkan dengan cara saya. Orang itu di Instagram, di YouTube masih ada. Masih ada. Di Instagram sama di YouTube itu ya dibilang musrik, dibilang yang syirik, bahasa macam-macam. Kalau saya kembali seperti ini.
Urusan agama, urusan kepercayaan itu antara kita sama Tuhan. Manusia tidak boleh mengejudge orang itu soal agama. Orang yang baik, orang tahu agama, dia tidak akan mengejudge tapi memberi bahasa yang santun. Kan niatnya baik pasti akan baik pula. Karena agama saya Islam memberi petunjuk, memberi saran untuk memberi hal yang baik kepada sesama umat manusia. Kadang orang langsung mengejudge saya seperti itu, mereka tidak tahu saya gitu loh. Dan soal agama itu kan urusan pribadi, semua agama sama aku saya. Tujuan cuma satu, sama yang di atas, Sang Esa. Saya punya kepercayaan, saya punya pendapat sendiri, saya punya agama. Jadi mau dibilang musik apapun itu, ini profesi saya, kembali ke manusianya. Nggak suka jangan didengar. Kalau nggak suka jangan masuk IG saya. Udah tahu itu masuk ke kejawen, jelas banyak terawangan. Udah nggak suka masuk, ya bahasa-bahasanya nggak akan nyambung dengan terawangan saya. Jadi saya kembalikan, nggak suka ya udah saya terima. Memang saya juga banyak kekurangan. Kalau jika nggak suka di unfollow. Terus kita sama-sama mendoakan aja. Kepercayaan saya, pendapat kamu, saya menghargai aja sama manusia. Walaupun ada yang ngotot mungkin bicara bahwa dia paling benar, ya monggo, itu tempatnya dia bicara kreasi. Mungkin di luar sana dia mungkin kurang kreasi ngomongnya, mungkin di IG saya mungkin bisa khotbah, bisa ngomong yang nggak enak kayak gitu. Sebenarnya ada tempatnya sendiri seperti itu. Kita di tempat publik, kita harus berpikir bijak menyikapi suatu hal tanpa harus menekan orang untuk percaya dengan kemauan kita. Jadi kita harus mengerti tiap orang suka dan tidak sama saya pribadi. Saya lebar tangan terbuka untuk menerima apapun pendapat dan masukan orang ataupun suka tidaknya itu saya terima. Bahkan menurut Mbak Yu, kata-kata dan pertanyaan yang sangat tidak pantas, seperti mempertanyakan kapan ajalnya menjemput, sering dirinya dapatkan dalam media sosial pribadinya. Tentu pertanyaan seperti ini bukanlah merupakan pertanyaan yang pantas dilontarkan. Karena menurut Mbak Yu, ajal seseorang adalah urusan Sang Pencipta. Lalu, marahkah Mbak Yu jika mendapati pertanyaan seperti itu? Ternyata Mbak Yu tetap menyikapi dengan bijaksana, bahkan membalas dengan nada bercanda. Meskipun hujatan-hujatan dan cacian masih diterima hingga saat ini, tapi sebagai insan beragama, Mbak Yu tetap berprinsip selama nafas masih dikandung badan, tetaplah berbuat baik sebanyak mungkin kepada sesama manusia, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu mendapatkan tuntunan melangkah dalam kehidupan. Tapi ada bahasa yang jorok, bahasa yang tidak baik, Mbak Yu kapan matinya? Insya Allah, dia bilang. Semua orang akan mati dengan caranya masing-masing. Kalau ditanyakan, kok pengen tahu banget kok saya pengen mati? Apa mau layat atau mau gimana? Karena saya tanya gitu loh. Mau mati apa enggaknya saya, kapan nantinya? Urusan yang di atas. Sama saya bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena saya juga manusia biasa dengan segala kekurangan saya. Jadi berpikir positif, rendah hati, terus bicara yang santun, dan hormati, hargai satu sama lain manusia. Dan jangan merasa menang sendiri, merasa paling benar sendiri, karena di luar sana masih ada langit lagi. Itu harus dijaga dan dihormati. Terima kasih. Pro dan kontra dalam kehidupan akan selalu menyertai dalam kehidupan manusia. Hal tersebut juga dijumpai oleh Mbak Yu yang telah lama menjalani profesinya untuk saling membantu sesama manusia. Namun bagi Mbak Yu, sering dirinya menjumpai perkataan yang sudah kelewat batas dan menggoyahkan kesabarannya sebagai manusia yang juga tidak luput dari kesalahan. Maka langkah yang dilakukan oleh Mbak Yu adalah menasehatinya agar tetap berlaku sopan di media sosial miliknya. Namun jika telah beberapa kali dinasehati, tetap melakukan perbuatan yang tidak sopan dan hujatan terus-menerus tanpa henti, blokir adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Mbak Yu. Cuma Kalau DM yang soal pertanyaan masa pribadi mereka, saya jawab walaupun nggak maksimal, karena saya satu hari kemampuan saya seberapa tak balas. Tapi kok yang emosi bahasa kotor-kotor, admin saya kadang yang yang menjawab. Tapi kalau bahasa yang keterlaluan kita blokir. Karena saya menjauhi dari hal keributan, menimbulkan bahasa-bahasa kotor di IG saya, bahasa-bahasa yang tidak sopan dan bahasa yang tidak santun di IG saya, bahasa yang radikal akan saya blokir langsung tanpa saya permisi. Itu akan jadi keributan di IG saya ataupun di YouTube saya. Saya sangat menghindari itu. Namanya pro dan kontra, memberi masukan ataupun protes apapun akan saya terima dengan tangan terbuka.
akan saya terima apapun pendapat orang-orang yang terhadap saya, tapi bicara dengan santun, bicara dengan sopan, karena saya sangat menghargai siapapun dia di luar sana yang mengejudge ataupun memberi masukan terhadap saya. Tapi kalau ibaratnya santun saya dibalas dengan hal yang tidak bisa ditolak dengan pikiran dan bijak, ya udah saya blokir. Maka di penutup, Mbak Yu selalu berdoa bahwa apapun yang terjadi pada umat manusia, hendaklah terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dihindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Selain itu, selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia harus terus dilakukan agar kita semua sebagai umat manusia dapat menjadi manusia yang berguna kepada semua orang. Saya bicara seperti ini untuk kepentingan bareng-bareng, untuk saling mendoakan, saling mengingatkan tujuan kita sama di atas. Saya juga cuma manusia biasa gitu loh. Dan saya tidak pernah menyuruh orang untuk percaya dengan terawangan saya. Saya hanya manusia biasa. Tapi kalau ada terawangan yang cocok, anggap aja itu kebetulan buat was-wasnya kita, untuk kita lebih baik lagi jadi manusia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.